Saya itu bukan anak hydro. Oh iya. Saya itu anak band. Boleh dikatakan modus. Ya. Dengan adanya seperti itu, akhirnya kita bisa keluar. Kalau enggak seperti itu, kita enggak dapat izin, enggak dapat restu, atau minimal orang disangoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kali ini kembali lagi di FM Channel. Kita ada di segmen Sowan. Kali ini saya bersama beliau Gus Fahe. Selamat sore Gus. Ya, selamat sore. Terima kasih sudah disambut. Di sini kita akan ngobrol beberapa hal yang berkaitan dengan hadroh dan musik sholawat nih Gus. Ya, siap. Kita tahu untuk hadroh dan sholawat ini menjadi sesuatu atau salah satu genre musik dan style musik yang cukup banyak digemari di Kebumen lah ya, mungkin juga di tempat lain banyak, tapi kita akan ngobrol beberapa diantaranya itu yang apa ya, sisi lain dari hadroh dan sholawatan itu sendiri. Sebelumnya kita sedikit perkenalan aja, mungkin sudah banyak yang tahu dari Gus Fahe adalah salah satu pegiat sholawat dan musik hadroh di Kebumen, yang menangani grup hadroh namanya Bolo Sewu ya. Bolo Sewu Sebagai manajer atau ya sebagai yang disepuhkan. Ya mungkin bahasa kerennya manajer lah itu. Ada yang junior juga, ada Bandung Bondowoso. Oh gitu ya. Jadi sudah cukup lama ya di bidang musik hadroh dan sholawat ya. Kalau untuk di hadroh saya pribadi itu menggeluti hadroh itu dari mulai tahun 2000. Oh 2000 persisnya ya? Tahun 2000. Berarti sekarang 2021 udah 11 tahun ya, sudah masih aktif itu? Sudah dari 2000, sekarang 2021. Oh iya sudah 20 sudah tahun. Sudah sekitar 20 tahunan saya salah ngitung ini. 20 tahunan di hadroh. Cuma memang terbentuknya sempat vakum karena waktu itu 20 tahun yang lalu saya masih di pesantren. Oh iya. Terus begitu saya selesai atau istilahnya mukim, lumayan lama vakum lah. Terus begitu ini genre musik hadroh itu mulai naik, maka secara kebetulan saya diajak teman dan waktu itu membawai sebuah grup hadroh yang memang waktu itu masih lumayan jarang, belum menjamur seperti saat ini. Nah, jenengan sudah cukup lama di hadroh dan sholawat ya. Maksudnya sudah cukup tahu lah mungkin perkembangan dari musik hadroh itu sendiri dari waktu ke waktu. Mungkin jenengan yang jenengan tahu itu dari dulu sampai sekarang itu ada perkembangan apa atau gimana itu? Begini. Sebenarnya musik hadroh itu memang kurun waktunya itu memang munculnya dari musik hadroh itu sendiri itu memang sudah lama banget. Iya. Waktu itu memang kalau menurut sejarah mungkin ada yang sedikit tahu sejarah bahwa adanya itu hadroh, musik hadroh itu muncul dari Kalimantan waktu itu, dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin. Maka sampai detik ini, sampai saat ini pun pernah mendengar ya Anda kalau ada musik yang dengan genre Al-Banjari itu. Hadroh Al-Banjari ya, dulu saya kebetulan di pondok saya juga yang ibaratnya menjadi apa ya, spesialisasinya itu hadroh Banjari. Nah itu Al-Banjari itu memang cikal bakal dari sebagai sebuah awal ya. Sebuah awal dari cikal bakal dari sebuah perhelatan musik hadroh di Indonesia waktu itu. Iya. Memang dari Banjari terus turun di Tulungagung. Di Tulungagung terus merapat, ada beberapa ulama dari Semarang terus merapat untuk mempelajari itu. Terus habis itu baru Pekalongan. Sebenarnya Pekalongan sama Semarang itu duluan Semarang. Mengenal musik hadroh itu duluan Semarang. Cuma saat ini memang yang moncer itu memang bukan rahasia umum, memang dari Pekalongan. Oh iya. Kalau saya dulu kan tahu itu di Jawa Timur itu memang untuk hadroh yang kan sebenarnya setahu saya kan banyak itu yang musik hadroh, ada yang Banjari, ada yang Kompang, mungkin
yang lainnya saya juga kurang. Saya hanya tahu itu ada Banjari dan Kompang, tapi kemudian untuk di Jawa Timur itu selama saya di sana itu kan saya hampir ada 11 tahun lah insya Allah di sana itu emang yang terlihat lebih ngehits lah cara bahasa sekarang itu Hadroh Banjari, bahkan banyak festival berskala nasional Jawa Timur itu kan Banjari itu. Nah, kalau kesini saya malah ketika saya kemudian berada di wilayah Jawa Tengah Kebumen ini saya kok belum bisa mengetahui itu kalau ini Hadroh apa, kalau yang jenengan tahu itu yang di wilayah Jawa Tengah terutama Kebumen itu stylenya itu style apa itu? Sebenarnya itu sama saja ya. Antara mungkin cita rasanya saja yang berbeda. Waktu itu memang diawali dengan Banjari, maka memang sampai saat ini pun kalau sudah bicara dengan kontes Hadroh masuk yang level oke lah, mungkin taruh kata tingkat provinsi dan sebagainya, maka di situ akan kita temukan kebanyakan pasti membawanya itu model Banjarian. Dalam artinya memang hanya cukup terbang itu atau genjering 4 buah sama bass 1. Jadi itulah musik yang sebenarnya di perhelatan Hadroh yang sebenarnya itu seperti itu. Maka mereka yang mau mengikuti kontes biasanya itu seperti ini. Karena mohon maaf, ini kalau boleh saya katakan menurut referensi dari ada salah satu senior sound itu yang maestronya sound system itu, apaan rebana itu apaan, alat tidak punya nada. Nah, bagaimana dari personil itu mengemas agar sebuah alat yang tanpa nada tersebut dimainkan, dikolaborasikan dengan lagu-lagu sholawat itu tercipta sebuah keindahan yang memang enak didengar, menggugah hati, menyejukkan hati dan menenangkan jiwa dan sebagainya seperti itu. Maka mereka berasumsi kalau ini kalau ranahnya kontes provinsi, taruh ada istilahnya kontes, ada satu grup yang pakai ala Hadroh zaman sekarang, ala Habib Syekh lah itu yang memang ada beduknya, terus ada kecil dan sebagainya, ada kepraknya dan sebagainya. Mau diaransemen sebagus apapun, kalau ketemu Banjari yang memang full aransemen juga, nanti kalah juga akhirnya. Kalah sendiri ya. Karena apa? Tingkat kesulitan dan tingkat enaknya musik itu jauh ya, boleh dikatakan. Kalau yang model sekarang ini oke lah, tidak usah kita variasi. Kita main monoton saja, kita biasa saja, itu sudah enak. Nah, disitulah cerdasnya pemain ya. Mungkin diawali dari beliau, Habib Syekh Assegaf dari Solo, yang memang berempati ingin membangkitkan dunia sholawat, yang pada akhirnya muncul. Beliau mungkin juga di kelasnya beliau, dari waktu masa-masanya beliau mengawali itu kan banyak juga yang memang mencoba mendobrak musik yang tadinya memang mohon maaf pemuda-pemudi sukanya yang mungkin banyak yang mungkin ke pop dan sebagainya. Akan tapi para ulama kita, para habaib kita mencoba menyiasati itu, mensikapi itu dengan bijak, tanpa menjelekkan satu genre musik. Akan tapi beliau menciptakan sebuah musik, mengakomodasi beberapa aransemen yang pada akhirnya terciptalah sebuah aransemen musik dengan alat-alat tersebut yang dikatakan atau dikenal oleh kalangan muda-mudi sekarang adalah Hadroh. Nah, mulai detik itu, mulai saat itu berkembang dan sampai saat ini boleh dikatakan di Indonesia itu adalah gudangnya musik Hadroh. Iya. saya juga mengakui itulah. Bahkan saya sebenarnya untuk pengetahuan seputar Hadroh memang minim ya, maksudnya dalam arti kemudian saya expert atau gimana, saya memang tidak begitulah. Cuma saya bisa merasakan lama ini mana musik Hadroh style ini saya bisa
ya sedikit tahu, dan mana hadroh yang benar mana yang sembarangan itu saya ya sedikit tahu lah seperti itu. Ya jadi ya tepat juga kalau dikatakan hadroh di Indonesia ada di gudangnya ya, emang ya seperti itu. Nah terus ini kalau dari jenengan melihat kondisi sekarang, kan style musik itu banyak ya, bahkan sekarang sudah ada musik kita di luar hadroh lah ya, ada musik EDM, ada musik pop, terutama pop Korea, dan juga nanti masih ada yang ya istilahnya tuh yang kayak DJ itu macam-macam itu kan. Nah itu kan kemudian yang masuk ke anak-anak muda sekarang kan itulah, jenengan ibaratnya bisa dikatakan selaku dari pelaku dari musik hadroh itu sendiri, untuk menyikapi keadaan seperti ini, upaya yang dilakukan apa itu maksudnya supaya hadroh tetap eksis, tetap bisa masuk ke anak-anak muda tanpa kemudian kalah dengan style musik yang kekinian lah ibaratnya seperti itu. Gitu ya. Kalau kita bicara musik, kalau bisa kita bicara musik itu boleh saya katakan bahwa memang ya jujur itu kalau mungkin hampir semua teman-teman saya itu kalau saya ceritain mungkin hampir tidak percaya bahwa dulunya itu saya itu bukan anak hadroh. Oh iya. Saya itu anak band. Saya pun mungkin juga baru tahu ini, banyak. Saya sejak awal di sini terus dengar nama Gus Fahe itu ya identiknya sudah pasti hadroh gitu loh. Terus bisa kok migrasi itu gimana? Ceritanya gini, waktu itu di pesantren ya, awalnya di pesantren. Saya itu memang saya punya jiwa bebas ya. Saya punya jiwa bebas, tidak mau terikat dan sebagainya. Seperti umumnya waktu itu anak-anak muda zaman waktu itulah, tahun sekitar 98, 99, 2000-an. 98, 99 saya itu menggeluti sama beberapa rekan saya. Itu di band, yang tapi bukan yang rock, bukan yang pop, tapi lebih ke rock, lebih ke rock. Ada yang dari Woodblues, power metal, terus Kaisar waktu itu, dan musik-musik yang waktu era itu ada Bumerang, ada Jambut yang memang waktu itu sudah mulai muncul juga. Saya juga tahu itu. Iya, kita juga sama, maksudnya kita senang, kita demen, kita demen karena itu bisa mendengarkan musik tersebut itu bisa kalau boleh saya katakan ya, entah itu salah satu menenangkan jiwa saya waktu itu. Cuma waktu itu memang kondisi saya di pesantren. Lah waktu itu di kamar saya itu ada organisasi saya itu di satu Kebumen itu memang yang pertama membeli alat hadroh. Dan saya adalah satu-satunya anak yang menolak itu. Yang menolak itu dan dengan tulisan sangat tidak setuju sekali. Teman-teman saya itu tidak berani kalau latihan itu ada saya. Cuma lambat laun saya itu kok tergelitik ya. Begitu saya sering ya. Yo arep dirungokke ora dirungokke, mau didengar tidak didengar, karena kita di lingkungan itu pasti kita mendengar. Sayup-sayup, ada orang main hadroh pakai sholawat. Akhirnya jatuh cinta juga ya. Akhirnya lambat-lambat ini saya itu agak berseberangan dengan hati saya. Saya waktu itu saya anak roh apa mau anak sholawat waktu itu. Karena apa yang saya dengar waktu itu sholawat, semisal ya Nabi salam alaika, seperti itu. Dikasih itu lambat laun tak sayup-sayup, tak dengerin kok enak juga. Enak juga, ternyata enak juga. Lambat laun maka suatu ketika saya mencoba untuk belajar. Waktu itu saya belajar dari orang Purwodadi, teman saya. Satunya lagi di Pekalongan itu teman saya itu berjasa besar itu atas migrasi. Pondoknya di mana dulu itu? Saya di Magelang. Magelang, ya. Tegalrejo di API, Asrama Perguruan Islam. Lah, maka ketika saya beralih, saya mencoba masuk ke grupnya teman saya yang satu organisasi, itu geger. Loh, ini tenanan ora ya?
nggak percaya rasanya ya. Iya, tapi begitu saya menunjukkan keseriusan saya dan saya menunjukkan skill saya waktu itu memang saya sudah dibesut oleh teman-teman saya tanpa sepengetahuan mereka, maka mereka percaya pada saya. Akhirnya saya di situ jadi salah satu personil yang memang diandalkan juga. Ya, mulai itulah saya bergelut di Hadroh dan mencintai Hadroh. Maka saya waktu itu saya punya kenangan. Andaikan saya mungkin nanti saya pengen mempunyai sebuah grup. Tujuannya apa? Oke lah, saya mungkin terlalu hina kalau saya memang berangan-angan jadi kekasihnya Rasulullah. Terlalu hina saya, terlalu banyak dosa saya. Cuma saya berharap dengan apa yang saya lakukan, dengan apa yang saya persembahkan ke mungkin publik, saya berharap ada mungkin 1, 2 yang tadinya tidak suka sholawat, jadi suka. Minimal kupingnya iki doyan lah, tidak terlalu benci-benci amat dengan sholawat. Nah, alhamdulillah waktu itu sebenarnya semua berjalan begitu saja, tidak terfikir saya untuk membentuk sebuah grup. Akhirnya natural saja terciptalah Bolo Sewu. Waktu itu 6 tahun yang lalu. Sampai sekarang alhamdulillah banyak dari beberapa atau mungkin ya sedikit banyak orang yang memang masuk ke dunia sholawat ceritanya ini gara-gara kepincut karo genre musiknya Bolo Sewu. Maka kesimpulan saya terkait dengan bagaimana cara kita untuk mempertahankan eksistensi Hadroh, musik Hadroh agar tidak lapuk atau tidak tergerus oleh musik-musik. Karena pada dasarnya memang dulu Hadroh belum ada, akhirnya Hadroh masuk dan sempat sekarang boleh disejajarkan lah oleh dengan mereka. Maka PR dari kita, dari para pegiat-pegiat Hadroh dan sebagainya, bermusiklah dengan jiwa kita. Karena ketika kita bermusik dengan jiwa kita, dengan hati kita, maka di situ akan tersampaikan pesan positif yang mungkin akan mudah dicerna dan diserap oleh para orang-orang yang mendengar. Itu. Mereka itu akan timbul rasa mahabbah, rasa cinta, senang dan sebagainya ketika kita sudah berbicara, melakukan satu hal dengan hati dan jiwa kita. Jadi di samping kita juga harus selalu membuat inovasi, terobosan untuk mengikuti ataupun apa istilahnya untuk memanjakan audien, kita juga harus menjiwai apa yang kita lakukan. Tanpa itu berarti istilahnya itu dilakukan dengan sepenuh hati itu ya? Dengan sepenuh hati, dengan cinta. Kalau semuanya kita sampaikan dengan cinta, insya Allah mereka pun akan menyambut dengan cinta juga. Iya. Saya sendiri sebenarnya kalau di Hadroh ya tadi saya bilang tidak terlalu expert, tidak terlalu begitu menguasai. Tapi terus terang kalau setiap ada musik Hadroh dan itu untuk yang lagu Makhlukian lah terutama itu yang tadi ya Nabi Salam itu yang terutama yang paling saya suka itu, dalam arti ketika itu benar-benar saya merasa seperti Rasulullah itu hadir itu. Ya terlepas bahwa saya tidak begitu menguasai lah istilahnya, tapi ya alhamdulillah saya juga nggak terlalu kemudian tidak suka sih, enggak, ya senang-senang aja gitu kalau dengan musik Hadroh itu, sholawatannya juga itu. Jadi dari jenengan intinya untuk menghadapi kondisi seperti ini tetap bagaimana menyesuaikan itu ya. Tetap dengan hati tadi itu ya. Lah ini kita ke hal yang lain, mungkin bisa dikatakan setiap sesuatu itu ada baik ada buruknya ya. Pasti itu. Nggak lepas juga dengan Hadroh dan sholawat. Ya kita tidak mengatakan Hadroh dan sholawat yang jelek ya, tapi sesuatu yang mungkin lain dari itu mungkin nggak asing lagi lah di tengah masyarakat itu ada apa istilahnya itu pandangan miring lah, terutama kepada para penggemar sholawatannya. Kadang ya saya sendiri pernah melihat lah itu mereka yang
ya oke lah, nilai positifnya sangat mencintai musik hadroh dan sholawatnya lah. Tapi mungkin yang disayang pertama sampai ada yang kemudian istilahnya itu apa ya, kemana pergi tapi sampai nggak pulang-pulang. Itu terutama mereka yang masih usia muda. Bang Toyo itu. 2 kali puasa 2 kali lebaran ya. Terus lagi ada yang nun sewunya saya juga pernah memergoki lah Bapak ya, menemukan secara langsung mereka yang ikut sholawat sampai larut malam, kemudian akhirnya nggak pulang, tidur di mana gitu, sampai kemudian nun sewunya kewajiban sholat terlewatkan. Nah ini ibaratnya satu hal yang bertolak belakang ya, satu sisi mencintai Rasulullah lewat sholawat, tapi kemudian justru mengabaikan perintahnya itu, apa yang diajarkan Rasulullah kemudian nggak dijalankan. Dan kemudian ada juga yang sampai dikatakan sebagai modus itu, ben bisa metu karo pacarnya dan sebagainya lah. Dari mungkin masih ada lagi lah pandangan, tapi jenengan melihat inilah, kita ya nggak kemudian menyalahkan sholawat dan hadrohnya ya, tapi kemudian melihat kondisi seperti ini jenengan gimana ya temannya? Ya kalau terkait dengan kondisi ataupun mungkin imbas, imbas kalau boleh saya katakan itu, ini memang sudah menjadi euforia ya, euforia di dunia sholawat. Imbas dari sebuah keramaian, imbas dari sebuah apa istilahnya masa yang banyak, pasti akan menimbulkan sesuatu pro dan kontra. Contoh, semua musik itu bagus, saya kan semua musik itu bagus. Bukan selain musik hadroh pun bagus, nanti juga membawa dampak positif, karena saya yakin tujuan mereka bermusik pun positif. Pada akhirnya ada yang memang terkesan akhirnya menciderai dari musik tersebut. Oknum lah ya. Iya, oknum. Nggak semua sih. Tidak terlepas juga ini masalah hadroh. Masalah hadroh. Oke, mungkin kalau kita bicara ini memang panjang ya. Panjang banget. Panjang banget karena memang latar belakang dari para pengunjung itu memang macam-macam. Ada yang dari pesantren asli yang mungkin kita akui lah, oke lah. Sudah niatnya udah mantap niat, sudah akhlaknya dan sebagainya. Ada yang mungkin dari kalangan umum, ada yang nyuwun sewu, mohon maaf, ada yang mungkin dari kaum minoritas yang termarginalkan oleh kita. Dalam arti kalau boleh saya katakan wong dalan. Wong dalan. Nah, disitulah uniknya sholawat. Uniknya sholawat. Kita tidak boleh serta-merta menjas bahwa wah, ora dadi sholawatan ini malah menimbulkan kemaksiatan. Kemaksiatan. Loh, kita jangan terpampang dengan apa yang kita lihat, tapi subjek yang ada itu adalah sholawat. Terus acara tersebut tujuan dari sebuah panitia atau mengadakan acara tersebut kan memang kepositifan. Maka berhusnudzon bahwa mudah-mudahan banyak dari kalangan mereka yang mungkin oknum-oknum yang memang memanfaatkan itu, entah memanfaatkan atau memang justru sebaliknya. Saya akui mungkin ada sebagian kecil yang memang memanfaatkan momen itu untuk sesuatu yang tidak berguna sebenarnya. Akan tapi di sisi lain ada sekelompok yang memang justru sebenarnya bukan dari kalangan itu, tapi tertarik karena adanya acara kegiatan-kegiatan seperti itu, akhirnya merapat dengan kondisi mereka yang natural. Insya dalan teka dengan alam dalane. Seperti itu. Mereka terpanggil, mereka belum mengenyam keilmuan yang memang sampai bahwa saya sholawat harus seperti ini, etika bersolawat harus seperti ini. Akan tapi mereka sudah terpanggil, itu pun sudah bagus. Maka di sini kita harus bijak dalam memilah bahwa jangan menjas bahwa mereka itu menciderai sholawat. Loh, kita harus pilih yang mana yang menciderai. Ada salah satu oknum yang memang sengaja menciderai, ada yang justru memang terpanggil, justru tersejukkan dengan acara tersebut. Akhirnya masuk ke situ, cuma memang nyusun kadang dari segi pakaiannya memang
Ya mohon maaf, Iya, anak muda zaman saya sekarang. sering Iya. bahkan kemudian yang menjadi sesuatu anekdot ya, satu Iya. hal yang lucu di dunia musik, apapun musiknya satu bendera yang Iya. tidak pernah ketinggalan, bendera slang itu. Iya. Dimanapun saya emang Iya. saya sering ibaratnya di sholawat, di musik dangdut, musik apa yang selalu ada tuh yang itu bendera mereka para slang iya. mania itu. Itu PR dari para elit sholawat ya. Iya. Para elit sholawat, para penggiat sholawat. Ayo bareng-bareng, maksudnya dalam arti kita sikapi ini dengan bijak. Iya. Dalam arti kita harus yakin bahwa sholawat itu membawa keberkahan tersendiri. Baik yang punya niat baik ataupun yang punya Niat tidak baik. niat kurang baik, kurang bukan baik. tidak baik, kurang baik, Iya, alias kecampur. memanfaatkan momen Iya. tersebut atau boleh dikatakan modus. Ya. Dengan adanya seperti itu akhirnya kita bisa keluar. Kalau Iya. enggak seperti itu kita enggak dapat izin, enggak dapat restu, atau minimal orang disangoni. Tapi dengan adanya kegiatan itu maka orang tuanya percaya begitu saja berangkat sholawat yang pada akhirnya nanti dia memanfaatkan momen itu juga untuk sesuatu hal yang tidak berguna. Nah, itu pun nanti orang tersebut akan mendapatkan keberkahan dari sholawat tersebut. Oh, iya. Bisa nanti perlahan-lahan sadar, perlahan-lahan jadi orang baik, perlahan jadi orang soleh, dan sebagainya, banyak jalan. Intinya siapa sholawat itu untuk siapapun. Intinya sholawat itu untuk siapapun. Bahkan tidak eksklusif lah ya. Tidak eksklusif. Loh, nabi kita itu nabi wong sejagat. Iya, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Maka wis kita husnudzon saja, mudah-mudahan dengan adanya semakin berkembang sholawat di sini, di sana lagi. Insya Allah nanti akan terjadi keberkahan sendiri buat masyarakat kita, buat negara kita, yang pada akhirnya ketika semua sudah mendapatkan keberkahan, maka akan tercipta satu masyarakat yang memang masyarakat yang positif dan negara yang memang maju sesuai dengan cita-cita bangsa dan para ulama kita terdahulu. Iya. Itu penting itu. Nah, itu sisi lain dari sholawatnya. Intinya kita harus bisa melihat secara objektif lah ya, dalam arti tidak kemudian kalau bahasa Jawanya jangan digebiah-uyah lah ya. Jangan digebiah-uyah, jangan sampai kita menjas bahwa diratakan itu. Karena apa istilahnya ulah dari beberapa oknum saja kena semua itu. Akhirnya kena semua. Iya. Maka kalau orang yang sudah mencapai itu maka paling ya senyum tok. Ya maksudnya umatnya Kanjeng Nabi. Tapi dari para pegiat sholawat kayak jenengan ketika itu maksudnya mengetahui ini, ada nggak upaya untuk ibaratnya semacam edukasi lah, maksudnya yang ngelingakan itu lah kepada mereka para penggemar itu, biar ya istilahnya upaya pencegahan biar nggak sampai yang seperti itu keterusan itu loh, maksudnya. Ya sosialisasi lah mungkin. Ya bahasanya tepat seperti itu, edukasi. Karena tadi saya sempat singgung bahwa tidak semuanya yang hadir itu menguasai taraf keilmuan yang atau pengertian bahwa etika bersholawat itu seperti ini. Saya pribadi yakin dan saya pun pernah membuktikan itu. Dalam arti begini, ada sekelompok orang, ada yang menjas bahwa ketika kelompok itu datang, maka sholawatan di situ akan tercipta sebuah sholatannya mungkin amburadul dan sebagainya, ora khusyuk dan sebagainya. Saya tidak pernah memandang itu sebuah apes ketekan rombongan kayak enggak. Tapi justru saya mencoba mendekati, saya mencoba menggali nek saya jenengan dengan mungkin orang-orang di sekitar saya dan jenengan kalau hadir di sholawatan biasalah maksudnya. Memang sudah sepantasnya. Justru kalau ndak hadir itu yang lucu malah. Lucu. Cuma saya kadang-kadang terpikir bahwa kalau ada orang yang memang, mohon maaf, dunianya memang bukan dunia kita, istilahnya termarginal, terpinggirkan, dunia lain. Tapi justru ketika ada sholawatan kok merapat antusias, entah apa tujuannya, entah kenapa, entah yang nyuruh siapa, tapi yang penting waktu ada acara sholawatan di situ. Saya itu terpanggil untuk mengetahui. Saya itu orangnya suka penasaran. Suka penasaran ada apa, kenapa, untuk apa. Saya pernah mendekati berapa. Tentu tidak serta merta cuma modal omong toh ya.
saya dekati, saya kasih, mungkin ajak rokokan bareng, ajak ngopi bareng. Lambat laun ketika mungkin saya sudah bisa mempelajari atau bisa mungkin hatiku dengan hatinya klik ya. Iya. Dengan Satu frekuensi. hatinya itu satu frekuensi mungkin hampir sama, maka akan saya tanyakan, kok kamu hebat bisa berangkat sholat seperti ini? Ada yang mungkin bilang, masalah seneng karo musiknya, masalah aku ngefans karo vokalnya kayak suaranya mantap. Pokoknya saya suka dengan acara seperti ini, suka saja. Ada yang mungkin juga apa istilahnya lucu. Saya pernah menanyakan bahwa, loh kok kamu selalu kelihatan, iya Gus, kalau daripada saya di jalan saya ke sini. Iya. Saya ndak muluk-muluk, yang penting untuk pacitan potongnya bareng. Ada yang seperti itu. Iya. Ada yang seperti itu karena mereka di jalan kadang-kadang kelaparan. Iya. Masuk logis juga. Iya. Nah, pada akhirnya suatu ketika saya mencoba mengedukasi. Setiap ada selawatan saya panggil beberapa orang, itu ada sekitar mungkin 6 sampai 10 anak. Saya kasih rokok, saya ajak ngopi terus selalu ketika ada selawatan. Lambat laun dari mereka yang cara busananya itu memang apa istilahnya keren banget. keren banget. Alhamdulillah lambat laun mereka sudah pakai kaos ya panjang rapi baru, terus pakai sarung juga, cuma belum pakai sendal waktu itu. Terakhir saya ketemu belum pakai sendal. Kamu serapi rambut kamu yang acak-acakan tadinya, sekarang sudah rapi. Anting kamu sudah nggak pakai, kalungmu sudah ada dipakai, terus tas rombengmu sudah ada dipakai, tapi kok kamu belum sendalan? Iya gue ini belum bisa beli gue. Oh ya udah, besok mudah-mudahan bisa beli. Nah terus kamu kesini ya pakai apa? Beman, ngisi-ngisinya sholawatan ke Beman. Iya Gus, ini saya rombongan ini nggak punya motor, rumah saya jauh, satu-satunya jalan kalau saya harus menghadiri sholawatan ya itu nyetop truk itu loh Mas, bak mobil. Bak mobil. Itu, lah itu semangat yang luar biasa. Cuma kalau nggak sampai diedukasi, nantinya nggak dikasih pengertian, nanti timbul salah pengertian juga, akhirnya ya terjadi mis-mis juga. Ya karena di dunia ini emang sing mare semrawut iki miss. Kurang dialog ya. Kita hanya menilai dari apa yang kita lihat saja, tanpa kemudian melihat dari sisi lain. Iya. Betul, seperti itu. Iya. Terus nih sekarang kita masih dalam kondisi pandemi lah ya. Terimbas enggak ini hadroh sholawat? Sangat ya. Sangat terimbas sekali. Tapi ya mau bagaimana lagi, kondisi Indonesia, bahkan mungkin kondisi dunia ya. Kondisi dunia ini sudah menjadi pandemi dunia. Bahwa kita tidak serta-merta ketika ada sebuah aturan dari pemerintah, kita tidak serta-merta walaupun itu acara positif, itu acara yang mungkin banyak doanya, boleh dikatakan mungkin ada yang mungkin sebagian mengatakan bahwa loh kumpul-kumpul dengan doa ini nanti bisa menghilangkan corona. Tapi sebagai warga negara Indonesia yang notabene adalah negara hukum, kita kan harus taat dan patuh sama hukum. Dalam arti mereka pun mengatur, wakil-wakil kita di atas itu mengatur kita untuk demi sebuah kebaikan. Maka bagaimana cara kita untuk mensikapinya, itu saja yang penting, jangan. Itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan ini dilarang sholawatan, dilarang dikiran, tidak ada. Dan sholawat itu ndak harus di lapangan kok. Kalau kita pecinta sholawat beneran, kalau kita pecinta sholat benar, mohon maaf, saya sering katakan ini, saya sampaikan itu di anak-anak majelis bahwa kalau kalian pecinta sholawat beneran, kalau kalian pecinta Rasul, perindu Rasul beneran, buktikan, jangan cuma kalau ada jeduk toh kalian datang. Buktikan, coba sekarang milih mana? Apa di tetangga kecamatan ada jeduk hadroan bersolawat, sama di masjid kamu yang notabene paling 10 meter ada bacaan Al-Barzanji, kamu datangnya yang mana? Datang ke acara solawatan yang ada sound systemnya besar, atau kamu ke masjid, atau minimal lintas kabupaten, oke lah, lintas kabupaten ada sebuah acara bersolawat.
semua berduyun-duyun datang, ada yang pakai mobil, nyatar dan sebagainya, direwangi mungkin orang sanggup sih penting bisa tuku bensin. Tapi ironisnya ketika tidak ada acara seperti itu, tapi di masjid, musola dan sebagainya ada bacaan Al-Barzanji, mereka tidak datang. Apakah mereka pantas kalau mereka mau bawa bendera pecinta sholawat? Sementara itu juga sholawat. Iya. Jadi pada intinya di masa-masa pandemi seperti ini, jangan sampai ataupun jauhkanlah pikiran-pikiran kita dari bahwa pemerintah melarang kita bersolawat, walaupun itu imbasnya itu sangat mengena banget. Akan tapi masih banyak jalan, masih banyak solusi untuk mensikapi real itu. Contoh ada yang mungkin dari penggiat sholawatnya, dari mungkin hadrohnya atau majelisnya bikin streaming, kasih tahu sama jamaahnya. Seperti salah satunya mungkin di majelis besar di Kebumen itu Mahage, itu selalu streaming. Jadi berinovasi ya. Terinovasi dan tidak henti, dan itu pun bisa menjadi edukasi tersendiri untuk personilnya, untuk kru-krunya, untuk bahwa jadi belajar sebagai medan dakwah itu tidak harus kita live langsung bertatap muka seperti ini. Terus kalau memang kita tidak mampu streaming, tidak cukup kemampuan untuk itu, kita masih bisa kok. Bahkan kita sendiri pun kita bisa bersolawat. Jangan berasumsi bersolawat ki bareng-bareng. Nek dhewek ora dadi. Justru solawat sing ampuh kuwi nek kowe dhewe. Nek dhewek ganteng wengi. Tengah wengi pas liyane turu kabeh. Semua tidur. Kamu baca solawat tengah malam. Itu jauh lebih penting, jauh lebih berisi. Jauh lebih pantas bahwa kamu itu menyandang predikat pecinta Rasulullah. Iya. Ya seperti itulah ya, namanya dinamika. Dinamika seperti itu. Jadi kita harus tetap menyikapinya dengan bijak ya, jangan terlalu fanatik juga. Semua harus ya ada porsinya lah ya, sedang-sedang saja, nggak berlebihan. Ya alhamdulillah cukup banyak yang kita obrolkan. Semoga ini bisa menjadi sebuah pengetahuan untuk para penonton, juga para pecinta salawat yang lain, untuk bisa berpikir lebih bijak lah dalam bersolawat dan juga musik hadroh ini. Oke, terima kasih Gus. Waktunya mungkin ada satu pesan, saya menyampaikan pesan kepada mungkin anak majelis, terus penggiat solawat, hadroh dan sebagainya. Marilah kita bersama-sama, kita tetap mencoba bagaimana kita berinovasi agar tetap menjaga eksistensi kita dalam bersolawat, dalam berhadroh dan sebagainya, sebagai mungkin sarana, sebagai syiar kita untuk mensiarkan baginda Rasulullah SAW satu itu, beserta ajaran-ajaran beliau yang memang saat ini masih duduk ataupun berada di porsi sebuah organisasi di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Mari, ini adalah maulid, ini tradisi dari para ulama kita terdahulu. Ayo kita lestarikan, dan jangan lupa bahwa dalam kita melakukan satu hal, dalam bersolawat, dalam berhadroh, dalam pokoknya semua hal yang kita lakukan, tetap lakukan dengan cinta, lakukan dengan jiwa kita, lakukan dengan hati kita, agar nanti tersampaikan kepada mereka, dan mereka yang mendengar, yang merasa disampaikan oleh kita, mereka akan menyambut juga dengan jiwa mereka, dengan hati mereka, dan dengan cinta mereka. Itu saja. Jadi tetap dengan cinta ya. Dengan cinta. Intinya kalau semua sudah bicara tentang cinta, kalau kita menyampaikan dengan cinta, maka apapun itu kalau disampaikan dengan cinta, maka akan terkesan indah dan mempesona. Iya, sip. Oke, mungkin cukup ya. Sekian obrolan saya bersama Gus Wae di Sowan kali ini. Semoga banyak yang bisa kita ambil pelajaran dari obrolan ini. Sekian, dan jangan lupa untuk tetap like, share, komen di FM channel dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.